Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita dukung di dalam doa kegiatan Natal yang akan kita laksanakan pada bulan Desember. Natal IMEX diadakan pada tanggal 17 Desember 2022. Natal Anak diadakan pada tanggal 21 Desember 2022. Dan Natal Umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari bersama kita menyiapkan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah
segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari sama-sama kita akan namanya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari sama-sama kita nyatakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita percaya hanya di dalam nama Yesus kita merdeka dari belenggu dosa. Amin. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, kisah iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hey. Biarlah kebenaran-Mu yang membebaskan kami, Tuhan. Ini pujian kami. Mari sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. katakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. oh di dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Hentikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lebih lagi kami ingin menyembah Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Kau ku sembah. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau Engkau selalu bersama. Come on, lebih lagi menyembah, katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Lebih lagi katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Akan tergantikan. Ku bermazmur bagimu dengan senap bersyukur dan hatiku takkan ku gentar sebab Kau besertaku Tuhan selamanya. Haleluya.
Kau terlebih besar dibandingkan masalah hidupku. Kau terlebih besar dari penyakitku. Menyatakan Engkau terlebih besar Tuhan. Hari ini mungkin kami semua mengalami belenggu dosa, belenggu kutukan Tuhan. Kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan ibadah ini, dimanapun Engkau berada, jam berapapun ketika Engkau menyaksikan ibadah ini, ketika Engkau mengikuti ibadah ini, yakinilah, percayalah, hari Engkau telah dibebaskan, hari Engkau telah dimerdekakan dengan kebenaran yang ada di dalam hidupmu. Kau akan mengubahkan semuanya. Percayalah, Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Mari naikkan pujianmu dan katakan, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus di dalam. Nyatakan saudara, Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Serukan namanya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia ada hari ini menjamahmu di dalammu, di dalam. Yesus, Kau ku sembah. Kami menyatakan namamu lebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar di dalammu selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan bersama lebih lagi katakan, Yesus terlebih besar. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Yesus terlebih besar di dalamku. Marilah di dalam kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ini pujian kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Mari saudara dimanapun kau berada kita serukan. Yesus terlebih besar.
Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan November tahun 2022 ini. Artinya tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2023. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sering kita dengar bahwa banyak prediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang mungkin tidak semakin mudah, justru mungkin semakin sulit. Bahkan ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, artinya tidak dapat diprediksi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, tidak pasti, tetapi kita bersyukur kalau kita dapat melewati hari-hari kita bahkan selama tahun ini di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. 3 tahun kita sudah melewati pandemi COVID-19, bahkan mungkin sampai hari ini pandemi COVID-19 itu masih belum berakhir, saudara. Tetapi kita tetap dapat melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita, sebab Dia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita menghadapi satu keadaan atau tahun yang mungkin menurut kebanyakan atau sebagian orang adalah tahun yang gelap, tetapi kita percaya bahwa di dalam Kristus ada terang. Dan Tuhan ingin memakai setiap kita orang yang percaya kepada Dia untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hidup kita harus tetap dapat menghasilkan buah. Artinya kita memiliki hidup yang maksimal. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang berarti jika kita bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita, memanggil saya dan saudara sebagai orang yang percaya untuk tetap dapat menabur benih di masa-masa yang sukar ini. Dan Tuhan telah menyediakan benih itu bagi kita. Benih yang kita tabur adalah benih kehidupan. Sebab benih kehidupan itu ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama bulan November ini tema khotbah kita berbicara tentang benih kehidupan di dalam Anda. The seed of life in you. Nah, saudara-saudari, minggu yang lalu kita sudah belajar benih yang pertama yang merupakan kabar baik yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu Injil keselamatan. Kabar baik inilah yang harus kita tabur, yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Inilah good news yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Manusia telah berdosa yang harusnya binasa, menghadapi satu penghukuman kekal di dalam kematian, yaitu kematian yang kekal. Namun oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka orang yang demikian akan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita telah diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa, dari segala kejahatan kita, serta akibat daripada dosa, sakit, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan Ia memelihara hidup kita dengan sempurna. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya kita alami nanti di dalam kekekalan, tetapi kita sudah dapat mengalami keselamatan itu, yaitu ketika kita ada di dalam dunia ini. Amin. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita sudah dapat mengalami yang namanya kerajaan Allah. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami kekacauan dan kegoncangan hari-hari ini, banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang mengalami kecemasan dan ketakutan. Tetapi bagi setiap orang yang hidup di dalam Kristus,
telah mengalami kerajaan Allah, keselamatan daripadanya, sehingga kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Karena kita mengalami kebenaran, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, sehingga kita memperoleh damai sejahtera, dan kita tetap dapat hidup dalam sukacita yang sejati, yaitu sukacita yang bersumber daripada Roh Kudus. Nah, anugerah di dalam Yesus Kristus telah membenarkan kita di hadapan Allah, sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera meskipun di tengah-tengah keadaan dan situasi yang kita alami hari-hari ini. Sebab kehidupan kita, orang percaya, tidak ditentukan oleh keadaan ini, tetapi ditentukan oleh iman kita kepada Kristus. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar dan menasihatkan supaya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makan, minum, pakai, itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, saudara-saudari, keselamatan yang telah kita alami ini tidak hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Amin. Kita harus memberitakan, menabur benih Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Benih inilah yang harus kita tabur. Benih inilah yang harus kita sampaikan, yang harus kita beritakan kepada dunia ini. Nah, benih kehidupan yang kedua yang harus juga kita tabur adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu topik kita di minggu kedua ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Amin. Kebenaran yang memerdekakan. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Judul perikopnya dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36 ini adalah ketika Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya setelah Yesus mengajar mereka di ayat-ayat yang sebelumnya, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menjelaskan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Dan akibatnya banyak orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Namun ternyata mereka masih memiliki iman yang semu atau kepercayaan yang semu, sehingga mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan yang Yesus maksudkan. Dan akibatnya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang Yahudi yang menjadi percaya berkata kepada Yesus bahwa mereka tidak pernah menjadi budak siapapun juga. Nah, saudara-saudari, Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya tersebut bahwa ada kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, yaitu kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar pengajarannya itu salah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mengira kemerdekaan dari penjajahan atau perbudakan bangsa lain. Orang-orang Yahudi itu merasa bahwa mereka sebagai keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Itu dicatat di ayat yang ke-33. Memang agak aneh apa yang mereka katakan ini, bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal pada waktu itu mereka sedang hidup di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dari kalimat ini kita dapat melihat suatu arogansi dan penolakan terhadap fakta dari orang-orang Yahudi tersebut. Nah, saudara-saudari, tetapi Yesus tetap fokus kepada pengajarannya,
bahwa yang ia maksudkan adalah kemerdekaan daripada perhambaan dosa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan seseorang yang telah menjadi hamba dosa hanya dapat benar-benar merdeka bukan dengan mentaati hukum Taurat, tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Seseorang akan benar-benar merdeka dari perhambaan dosa." Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini tentang kebenaran yang memerdekakan itu, ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami sehingga kita dapat mengenal kebenaran itu, mengalami kemerdekaan yang sejati dari perbudakan dosa, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Hal yang pertama yang perlu kita pahami bahwa semua manusia telah berdosa dan menjadi hamba dosa. Sekali lagi, semua manusia telah berdosa dan menjadi hamba dosa. Dicatat di dalam Roma pasal yang ketiga, yang ke-23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari, hal yang pertama yang harus kita sadari dan kita pahami bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Setiap orang telah berdosa, dilahirkan dalam keberdosaan. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak. Artinya semua orang adalah orang berdosa. Nah, manusia itu berdosa bukan karena dia melakukan tindakan atau perbuatan dosa. Tetapi pada hakikatnya natur manusia adalah berdosa. Manusia dilahirkan sebagai manusia berdosa. Sehingga kecenderungannya apa yang dilakukan, diperbuatnya adalah hal-hal dosa. Saya berikan contoh, seperti kucing disebut kucing bukan karena ia bisa mengeong, melainkan karena ia telah dilahirkan sebagai kucing. Justru karena dilahirkan sebagai kucing itulah maka ia bisa mengeong. Nah, saudara, demikianlah halnya dengan manusia yang berdosa. Karena memang natur manusia adalah berdosa, maka apa yang diperbuatnya adalah dosa. Dan dosa begitu menguasai manusia, mengikat manusia, membelenggu manusia. Dan manusia berusaha untuk membebaskan dirinya dari ikatan dan perhambaan dosa tersebut. Manusia menjadi budak dosa. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tuhan Yesus menggunakan kiasan antara Tuhan dan hamba untuk mengajar bahwa seorang hamba menaati tuannya karena ia adalah miliknya. Hamba tidak mempunyai kehendak atas dirinya sendiri. Nah, mereka terikat kepada Tuhan mereka. Dan ketika dosa itu menjadi Tuhan, maka kita tidak mampu untuk menolaknya dan membebaskan diri dari kuasa dosa tersebut. Nah, inilah hal yang pertama yang harus kita pahami bahwa semua manusia telah berdosa. Dan semua manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia telah menjadi hamba dosa. Menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang harus kita pahami adalah manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa dengan usahanya sendiri. Sekali lagi, manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa dengan usahanya sendiri. Mengapa, saudara? Karena manusia adalah manusia yang berdosa, yang telah menjadi hamba dosa. Meskipun mereka berusaha untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan hukuman akibat dosa dengan usahanya sendiri, misalnya dengan perbuatan baik, dengan berbuat amal, melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual, berusaha hidup saleh, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena manusia yang sudah berdosa tidak mungkin dapat menggenapi tuntutan Allah yang sempurna. Nah, semua usaha manusia itu adalah sia-sia. Tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudari, dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 bagian A, dikatakan demikian,
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan, manusia yang berdosa, sesaleh apapun dia adalah orang berdosa. Dan kesalehan manusia yang berdosa itu seperti kain kotor. Nah, bagaimana mungkin kain kotor itu dapat membersihkan barang, misalnya kaca yang sudah kotor juga. Jika kita membersihkan kaca yang kotor dengan kain juga yang kotor, saudara, maka alhasil bukan kacanya makin bersih atau bening, justru semakin kotor. Nah, demikian juga dengan segala usaha manusia yang berdosa, berusaha menghapuskan dan membersihkan dirinya dari dosa, maka itu tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang penting untuk kita pahami, yang harus kita mengerti tentang kemerdekaan dari perbudakan dosa, itu hanya melalui Yesus Kristus. Kemerdekaan itu hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Inilah kebenaran itu. Nah, kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dengan kita mengenal Yesus, percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka seseorang dapat dimerdekakan dari perhambaan dosa. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-32 dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dan kamu akan mengetahui, atau dalam bahasa Yunaninya ginosko, atau mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya melalui pribadi Yesus saja seseorang dapat sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa dan keterikatan dari kehidupan yang membawa kehidupan dalam dosa, yang membawa kebinasaan, keterikatan kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan keterikatan, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Nah, sebab ketika Yesus memerdekakan, maka orang itu akan sungguh-sungguh merdeka. Itu yang dicatat di ayat yang ke-36 dari Yohanes pasal yang ke-8. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu atau Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudari, inilah kabar baik, inilah benih kehidupan bagi kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang harus kita tabur, yaitu kebenaran yang memerdekakan itu. Dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari ikatan dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari cengkraman, kecemasan, ketakutan yang menghantui banyak orang hari-hari ini. Bahkan Tuhan juga memberikan keselamatan baik untuk hidup kita hari ini sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya ada satu jalan untuk kita dapat dimerdekakan dari perbudakan dosa dan mengalami hidup yang kekal, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. The only one way, Jesus Christ. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka orang tersebut akan benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Bebas dari penghukuman yang kekal. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus seseorang mengalami kemerdekaan yang sejati. Dan ketika kita sudah mengalami kemerdekaan itu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi kita harus hidup dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam kebenaran sebagai hamba kebenaran.
Nah, ada janji kemerdekaan dan hidup yang berkemenangan bagi orang yang ada di dalam Kristus dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Paulus memberitahukan kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami hidup kita. Dengan menerima dan mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemuliaan terakhir dalam Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, yaitu hidup di bawah persediaan sepenuhnya daripada Tuhan. Dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita dimerdekakan. Kita dibebaskan dari penghukuman dosa dan hukuman maut. Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, menjadi hamba dosa, saudara sedang terikat oleh dosa, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, bahkan saudara mungkin hari-hari ini dicengkram oleh ketakutan dan kecemasan yang membelenggu hidup saudara, sehingga engkau hidup dalam kekhawatiran. Ada kabar baik bagi saudara, bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara akan mengalami kemerdekaan itu. Amin. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Yesus dan alami kemerdekaan yang sejati di dalam Dia. Mari kita mengenal Dia, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Sebab Yesus datang untuk membebaskan para tawanan. Yesus datang untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus datang untuk membebaskan saudara yang percaya kepadanya dari perhambaan dosa. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ibu, bapak, saudara-saudari, inilah good news, inilah kabar baik bagi kita semua. Benih kehidupan inilah yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, yaitu kebenaran inilah yang memerdekakan kita dari dosa dan keterikatan dosa. Dahulu sebelum kita percaya dan menerima Yesus adalah hamba dosa. Tetapi oleh anugerahnya kita ditebus, kita diampuni, kita dibenarkan di hadapannya. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, kita pun menjadi orang-orang yang mau dan terus menabur benih bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yaitu kebenaran inilah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Marilah kita memberitakannya kepada orang-orang yang masih ditawan oleh iblis dan menjadi budak dosa, supaya mereka juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai setiap orang percaya yang telah dimerdekakan dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, supaya mereka juga dapat mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kita semua yang telah percaya kepada Kristus memiliki tugas dan tanggung jawab. Kita diutus untuk pergi memberitakan kebenaran yang memerdekakan itu.
Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Amin. Biarlah saudara dan saya semakin mengenal kebenaran itu, tinggal di dalam kebenaran itu, dan hidup berbuah di dalam kebenaran. Hidup dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin ada di antara saudara yang masih hidup di dalam dosa, yang masih terikat di dalam dosa, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, yang dicengkram oleh ketakutan dan kecemasan hari-hari ini, mari datang kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang sanggup membebaskan saudara dari setiap penghukuman, dari setiap perhambaan dosa. Di dalam Dia ada kemerdekaan. Kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Dan bagi setiap kita yang telah percaya dan menerima Kristus, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menabur benih kehidupan ini, yaitu memberitakan kebenaran yang sejati bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, mengajar kami bahwa hanya ada satu pribadi yang dapat memerdekakan kami dari dosa, dari kehidupan lama, dari keterikatan, dari kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, yaitu hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami yang belum mengenal Engkau, buka hati mereka supaya dapat mengenal Engkau dan mengalami kemerdekaan itu di dalam hidup mereka. Bahkan setiap kami yang telah percaya kepadamu Tuhan, ajar kami untuk meresponi panggilan-Mu bagi setiap kami, supaya kami pergi memberitakan kabar baik ini, bahwa ada kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus terlebih besar. Mari naikkan pujianmu dan katakan, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus di dalam. Nyatakan saudara, Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Serukan namanya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia ada hari ini menjamahmu di dalammu, di dalam. Yesus, Kau ku sembah. Kami menyatakan nama-Mu lebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar di dalammu selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan bersama lebih lagi katakan, Yesus terlebih besar. Terima pemulihan, terima kesembuhan.
besar. Mari saudara dimanapun kau berada kita serukan. Yesus Lebih besar di dalamku. Nyatakan di dalamku. Singin. Yesus. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyatakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan iman katakan di dalammu, di dalamku Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepadanya untuk menerima berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara dan memampukan saudara untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita yang tadi diberkati Tuhan, kita katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.